Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai sistem filsafat dan filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, serta landasan ontologis, epistemologis, aksiologis. Sebelum kita melangkah di penjelasan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iron, NIM D1A1211036, kelas B dari jurusan agribisnis. Nah, setelah itu marilah kita melangkah ke pembahasan. Pertama itu kita akan membahas suatu konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Apakah teman-teman ada yang tahu? Tolong komen di bawah jika ada yang tahu. Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan ini semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubung suatu semalam secara runtut untuk mengandung pertanyaan yang bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai filsafat berbagian tidak saling bertentangan meskipun berbeda-beda. Nah, kedua itu yaitu sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencukupi segala hal yang sengaja yang terdapat dalam kehidupan manusia. Ketiga itu sistem filsafat harus bersifat. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara pada permulaan merupakan buah pikir yang dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI hingga mengesahkan PPKI. Selanjutnya itu yaitu Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Selanjutnya itu yaitu filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pasti teman-teman udah tahu kan, karena pertanyaannya balik-balik. Nah, mari saja kita lanjut ke penjelasan. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang. Nah, selanjutnya itu landasan ontologis, epistemologis, aksiologis. Nah, ini juga makin ribet kan? Nah, lanjut saja ke pembahasannya biar teman-teman tahu. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologis menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen juga. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.